Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang saya banggakan. Kali ini saya akan membuat sebuah video berkaitan dengan Learning Management System ya, atau yang disingkat dengan LMS. Mudah-mudahan video ini bisa dijadikan sebuah referensi tambahan bagi Bapak Ibu, agar Bapak Ibu itu lebih paham bagaimana sih caranya mengoperasikan LMS, apa yang harus kita lakukan di LMS ya. Jadi Bapak Ibu itu silakan, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa login ya dengan melalui akun sendiri ya ke LMS. Baik, nah Bapak Ibu silakan langkah pertama yang harus Bapak Ibu pahami, ini merupakan menu-menu dari LMS kita ya Bapak Ibu. Ada paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3 dan lain sebagainya. Nah, ketika ada tulisan miring seperti ini, berarti menu ini masih belum aktif ya. Berarti masih belum waktunya kita belajar menu ini. Nah, kita klik saja paket modul 1. Nah, di paket modul 1 pun, modul 1.1 ini hanya modul 1.1 yang aktif Bapak Ibu. Sedangkan 1.2, 1.3, 1.4 itu masih belum aktif. Karena memang kita belajar di pendidikan guru penggerak itu ada lini masa ya, ada jadwal-jadwal tersendiri kapan kita harus melakukan kegiatan A misalnya, kapan kita harus melakukan kegiatan B. Jadi ada lini masa tersendiri ya Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya kita klik modul 1.1. Nah, setelah kita klik modul 1.1, maka yang tertera di modul 1.1 itu ada 1.1.A begitu ya, 1.1.B begitu ya. Nah, kita fokus ke 1.1.A terlebih dahulu Bapak Ibu. Sedangkan B dan C itu merupakan menu yang kita tidak bisa mengaksesnya. Ini yang bisa mengakses hanya fasilitator dan pengajar praktek seperti itu ya. Nah, biar memudahkan kita ubah dulu LMS kita ke mode bahasa Indonesia ya. Kita ke profil di sini dulu. Setelah itu, ini. Oke. Nah, setelah itu ini ya Bapak Ibu. Kita ubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian save change. Oke, nah, jadi sudah ini sudah berubah ke bahasa Indonesia. Kita kembali lagi ya, kita kembali lagi ke awal ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah berbahasa Indonesia. Jadi untuk B dan C itu tidak tersedia untuk kita sebagai siswa begitu ya. Kita klik 1.1.A. Artinya di modul 1.1 ini kita akan belajar berkaitan dengan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, kemarin pada saat orientasi sudah dijelaskan oleh PPGP bahwa alur belajar kita di pendidikan guru penggerak itu di setiap modul itu menggunakan alur merdeka Bapak Ibu. Nah, ini ada aktivitas pembelajaran ya. Kalau di atasnya ini hanya sebuah pendahuluan gitu ya. Jadi di aktivitas pembelajaran kita menggunakan alur merdeka Bapak Ibu. M itu mulai dari diri, E eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, dan A aksi nyata. Jadi setiap modul pasti Bapak Ibu itu menggunakan alur merdeka ini Bapak Ibu. Nah, jadi modul-modul berikutnya sama seperti itu ya. Nah,
pada saat kita pertama kali membuka modul gitu ya, maka kita agar tidak bingung, kita mulai dari yang paling atas dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu wajib membaca pendahuluan terlebih dahulu. Nah, jadi yang ada keterangan lakukan ini perlu Bapak Ibu lakukan ya. Ini perlu Bapak Ibu lakukan. Nah, setelah Bapak Ibu itu lakukan, maka status ini akan berubah menjadi selesai. Nah, ini ada keterangan yang sudah selesai ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai karena berhubungan hari ini kita itu merupakan kegiatan kita mulai dari diri dan eksplorasi konsep, maka kita fokus ke mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Namun terlebih dahulu Bapak Ibu itu ke pendahuluan ya. Mari kita coba klik pendahuluan. Kegiatan apa yang akan kita lakukan di pendahuluan itu. Nah, jadi ada keterangan ikuti aktivitas sampai akhir. Nah, kalau Bapak Ibu itu tidak melakukan aktivitas sampai akhir, maka keterangan ini tidak akan berubah menjadi hijau. Ya. Tidak akan berubah selesai ya. Nah, jadi sebetulnya setiap menu itu ada keterangan tentang apa yang harus kita lakukan begitu ya. Nah, kita baca. Yang penting kita baca petunjuk, kita pahami, insya Allah kita tidak akan kebingungan ya Bapak Ibu. Anda telah melihat lebih dari satu halaman dari pelajaran ini, Anda ingin mulai dari halaman terakhir yang Anda lihat. Oke, ya begitu ya. Nah, kita terus sampai terakhir ya, kita baca. Secara umum capaian modul ini adalah jadi tujuan ya. Halaman selanjutnya, terus seperti itu kita baca lagi halaman selanjutnya, kita baca lagi, terus seperti itu ya. Setelah itu selesai. Nah, maka akan berubah hijau seperti ini, selesai ya. Ikuti sampai akhir. Jadi ini selesai ya Bapak Ibu. Kita kembali ke kursus. Nah, sudah hijau Bapak Ibu ya. Untuk daftar hadir, forum komunikasi, itu silakan ini klik saja ya, klik saja. Namun kita tidak bisa mengisi, yang bisa mengisi itu hanya fasilitator ya, hanya fasilitator. Oke. Nah, setelah itu ini merupakan forum komunikasi ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak paham, misalnya boleh Bapak Ibu itu bertanya di forum komunikasi modul 1.1 ini. Kita tambah topik baru. Jadi subjek apa sih, tema apa yang masih belum kita pahami misalnya. Pesannya apa? Silakan tulis di sini, kemudian kirim ke forum begitu ya. Oke. Nah, setelah itu ke eksplorasi konsep. Jadi untuk sementara saya akan menjelaskan mulai dari diri dan eksplorasi konsep ya dulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang lainnya saya yakin Bapak Ibu itu tidak akan bingung. Asalkan Bapak Ibu itu baca betul, literasi betul, pahami betul setiap petunjuk dari masing-masing menu ini. Semuanya pasti ada petunjuknya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari diri. Nah, jadi dimulai dari diri itu kita dikasih waktu durasi 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu sama dengan 45 menit ya. Mudah, mandiri.
Artinya Bapak Ibu ini akan belajar secara mandiri ya. Jadi silahkan baca Bapak Ibu. Silahkan baca gitu ya. Nah, jadi di sini ada petunjuk, buatlah sebuah tulisan reflektif kritis dengan jumlah minimum 300 kata dan maksimum 500 kata dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan panduan yang telah disediakan. Ya silahkan Bapak Ibu itu baca begitu ya. Jadi Bapak Ibu itu dimulai dari diri, diminta untuk membuat sebuah tulisan reflektif kritis dengan pertanyaan pemantik bantuan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk tulisan reflektif kritisnya ya. Silakan Bapak Ibu jawab. Nah setelah itu harapan dan ekspektasi. Silakan Bapak Ibu jawab di mana? Jawab di sini Bapak Ibu, nyoblok pos. Oke ya. Nah di sini juga ada perintahnya ya. Di sini juga ada perintahnya ternyata. Tulisan reflektif kritis. Pasti ada petunjuk nah di sini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu itu tidak akan bingung. Ya. Silahkan. Nah di titel ini boleh dikasih nama. Boleh dikasih misalnya tugas mulai dari diri misalnya. Jadi silahkan isi di sini hasil reflektif kritisnya dan harapan dan ekspektasinya. Silahkan Bapak Ibu itu silahkan isi di sini. Setelah terisi silahkan tambahkan kiriman. Nah, kalau sudah tambahkan kiriman, maka aktivitas dimulai dari diri ini maka akan berubah menjadi hijau begitu ya. Nah, demikian juga di eksplorasi konsep. Nah, di eksplorasi konsep ini Bapak Ibu itu sudah mulai betul-betul belajar. Jadi materi-materi yang berkaitan dengan filosofi KHD itu ada di eksplorasi konsep Bapak Ibu. Begitu ya. Silakan jangan lupa Bapak Ibu itu baca petunjuknya Bapak Ibu. Nah, setiap menu ini merupakan materi-materi yang akan Bapak Ibu itu pelajari ya. Yang akan Bapak Ibu pelajari. Silahkan klik menu-menu ini ya. Nah misalnya nomor 1 apa sih? Ternyata nomor 1 itu hanya pengantar. Bapak Ibu baca ya. Terus nomor 2. Nah jadi nomor 2 itu Bapak Ibu diminta untuk menonton potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Ya silakan Bapak Ibu putar videonya. Nah kemudian Bapak Ibu itu baca. Kalau misalnya ada instruksi seperti ini, berarti ada penugasan. Ya. Nah, kita diminta untuk menjawab apa bagian yang paling menarik bagi saya. Mengapa? Dari video ini ya. Apa tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video ini pada zaman kolonial? Nah, di jawabannya ditaruh di mana? Nah, di sini ada note and question ya. Jadi Bapak Ibu itu diminta untuk mengisinya di note. Jadi silakan Bapak Ibu itu isi di sini. Begitu ya. Kemudian kalau sudah silakan save. Begitu ya. Nah, setiap menu ini pasti ada menu note and question-nya. Note ini merupakan sebuah kesimpulan atau jawaban ketika ada instruksi untuk menjawab dari apa yang sudah Bapak Ibu baca ya.
atau merupakan sebuah kesimpulan. Boleh diisi, boleh juga tidak. Tapi kalau misalnya berupa pertanyaan seperti ini wajib untuk diisi oleh Bapak Ibu. Tapi kalau hanya materi biasa, misalnya hanya materi biasa seperti ini misalnya, ini hanya di Bapak Ibu itu diminta untuk membaca saja. Nah, boleh Bapak Ibu itu menulis kesimpulannya di notes, misalnya poin-poin pentingnya itu apa. Tidak dikerjakan juga tidak ada masalah, karena tidak ada instruksi. Karena Bapak Ibu itu hanya diminta untuk membaca dan memahami dari bacaan yang terdapat di LMS saja, ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Bapak Ibu itu ada pertanyaan yang Bapak Ibu tidak pahami dari bacaan ini, Bapak Ibu itu bisa bertanya di menu question. Silakan. Apa? Bagaimana misalnya? Ketika Bapak Ibu itu menulis pertanyaan di sini, maka rekan-rekan sejawat CGP yang lain bisa melihat pertanyaan yang ditulis oleh Bapak Ibu, yang kemudian nanti rekan-rekan sejawat yang lain akan menanggapinya. Seperti itu ya. Nah, terus ya, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, terus seperti itu ya. Nah, yang harus Bapak Ibu pahami di eksplorasi konsep itu, di materi kedua itu ada penugasan ya, jangan lupa ya. Di nomor 3 tidak ada, di nomor 4 juga tidak ada, di nomor 5 tidak ada ya, juga tidak ada. Jadi Bapak Ibu itu silahkan baca dan literasi betul ya. Silahkan baca dan literasi betul. Nah, ini nomor 10. Materi ke-10 itu ada penugasan. Penugasan refleksi diri. Silahkan baca petunjuknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu diminta untuk membuat sebuah video atau audio ya, yang berdurasi 1 hingga 2 menit ya. Video itu berisi tentang apa? Berisi tentang apa intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar, sebagai guru, dan pembelajar sebagai murid jika dikaitkan dengan pemikiran KHD. Silakan, bisa berupa audio, bisa berupa video. Begitu ya. Nah, setelah itu penutup. Nah, kalau Bapak Ibu itu sudah mengerjakan tugas-tugas yang ada di 10 ini, 2 ini, ya, maka statusnya akan berubah menjadi hijau Bapak Ibu. Di sini ya. Nah, dieksplorasi konsep ya. Nah, setelah selesai semuanya, boleh Bapak Ibu itu belajar menu-menu yang lain, melihat-lihat. Apa sih? Nah, kalau misalnya ada icon seperti ini, Gmail seperti ini, berarti Bapak Ibu itu belajar secara daring bersama rekan sejawat yang nanti akan difasilitasi oleh fasilitator ya. Nah, di sini tentunya sesuai lini masa. Kapan? Ruang kolaborasi. Gitu ya. Boleh kita lihat apa sih yang dilakukan di dalam forum diskusi modul 1.1 ini. Nah, jadi ada penjelasannya Bapak Ibu. Aktivitas apa yang dilaksanakan? Semuanya ada. Tautan untuk masuk ke room Gmeet, kita tinggal enter saja di sini ya. Oke. Untuk di ruang kolaborasi pun, kolaborasi 1, kolaborasi 2 juga seperti itu ya. Nah, jadi setiap modul
setiap modul Bapak Ibu itu akan melakukan 3 kali. Hanya di modul 1.1 saja Bapak Ibu itu akan melakukan kegiatan 4 kali daring ya. Daring yang pertama itu di eksplorasi konsep ya, terus di ruang kolaborasi 1, kolaborasi 2, dan di elaborasi pemahaman. Di elaborasi pemahaman ini Bapak Ibu itu akan belajar dengan instruktur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu akan dimantapkan pemahamannya berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Gitu ya. Kalau di modul-modul yang lain Bapak Ibu itu 3 kali ya. Ruang kolaborasi 1, kolaborasi 2, dan elaborasi pemahaman. Ya, sekali lagi Bapak Ibu itu saya yakin tidak akan kebingungan apa yang harus Bapak Ibu lakukan di LMS ini. Asalkan Bapak Ibu itu membaca betul setiap keterangan di menu-menu ini. Aktivitas apa yang diinstruksikan oleh LMS itu kepada Bapak Ibu. Silakan baca betul Bapak Ibu. Itu ya sementara Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini menjadi sebuah referensi bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan sedikit tercerahkan ya tentang bagaimana sih cara mengoperasikan LMS dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Selamat berproses dalam meningkatkan kompetensi diri agar kita lebih bisa memantaskan diri sebagai pendidik ya, dan bisa mengayomi memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita, khususnya di lembaga kita masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.